Mertuaku menampar ibu kandungku di tengah pesta ulang tahun keluarga. Di depan 50 tamu. Tepat saat itu, aku berhenti menjadi menantu yang penurut. Karena yang mereka tidak tahu, sertifikat tanah rumah megah tempat mereka berdiri itu tercatat atas nama ibuku. Halo, sahabat cerita. Sebelum kita mulai, tekan tombol berlangganan supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sekarang, izinkan aku bercerita. Namaku Anindya, 32 tahun. Bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 7 tahun aku menikah dengan Reza. Selama 7 tahun itu pula, aku belajar satu hal. Diam bukan berarti kalah. Diam kadang hanya menunggu waktu. Sabtu pagi itu, langit cerah, tapi di dadaku terasa mendung. Aku berdiri di depan lemari, menatap 3 gaun yang sudah kusiapkan 3 hari lalu. Semuanya bagus, tapi semuanya terasa salah, terlalu sederhana. Aku akan dibilang kampungan, terlalu mahal. Aku akan dituduh menghabiskan uang suami. Akhirnya, pilihanku jatuh pada yang tengah. Gaun katun krem dengan sulaman halus di tepinya. Hadiah dari ibuku tahun lalu. Sederhana, tapi buatan tangan ibu sendiri. Anin sudah siap. Suara Reza dari balik pintu. Lembut, tapi terdengar tegang. Aku bisa merasakan kecemasannya, rasa bersalah yang sama, yang selalu muncul setiap acara keluarga besar. Sebentar lagi, Mas, jawabku, sambil menyematkan anting mutiara kecil pemberian neneknya almarhum. Aku melangkah ke ruang tamu. Reza sudah berdiri rapi dengan kemeja linennya. Dia tersenyum, tapi mata coklat hangat yang biasanya bisa menenangkanku, hari ini terlihat keruh. Kamu yakin Ibu Sari mau ikut? Tanyanya. Iya. Mas, aku sudah membujuknya semalaman. Aku merapikan kerah kemejanya. Aku tidak mau ibuku merasa kita menyembunyikan dia. Reza menghela napas. Tangannya memegang pundakku. Aku tahu ini berat untukmu. Anin, aku janji, kita tidak akan lama. Tunjukkan wajah, makan sebentar, lalu pulang. Ibu hanya ingin keluarga berkumpul. Kalimat itu, hanya ingin keluarga berkumpul, mantra yang selalu diucapkan, tapi selalu berubah menjadi pertunjukan kekuasaan. Aku hanya mengangguk, menelan semua kata yang ingin meluncur. Tentang betapa kumpul keluarga ini selalu menjadi ajang penyiksaan halus bagiku dan ibuku. Perjalanan ke rumah mertua terasa sunyi. Ibuku, Bu Sari, duduk di sampingku di kursi belakang. Aku melihatnya dari kaca spion. Dia memandang keluar jendela. Jemarinya memilin ujung selendang batik kesayangannya. Dia sudah bersusah payah. Rambut yang biasanya diikat sederhana, kini disanggul rapi. Kebaya yang dipakai adalah kebaya terbaiknya, yang hanya keluar di acara sangat khusus. Aku tahu, ini usahanya untuk tidak mempermalukanku. Bagus sekali kebaya ibu, kataku, mencoba mencairkan ketegangan. Ibu tersenyum kecil. Kebaya ini yang ibu pakai waktu nikahanmu dulu. Nin, hatiku tersayat. Ya, memang. Di hari bahagiaku, ibu tampak begitu anggun. Hari ini, di kebaya yang sama. Dia terlihat seperti orang yang siap dihujani kritik. Mobil kami akhirnya masuk ke gerbang rumah besar bergaya Mediterania itu. Rumah di kawasan Pondok Indah yang selalu membuatku merasa kecil. Megah, dingin, penuh barang mahal yang dipajang untuk dipamerkan, bukan untuk dinikmati. Begitu pintu mobil terbuka, suara riuh pesta langsung menyambut. Gelak tawa yang terdengar dipaksakan. Gemerincing piring kristal. Aroma catering mahal bercampur parfum para tamu. Bu Ratna, sang tuan rumah, langsung terlihat. Dia berdiri di tengah ruangan, mengenakan kebaya brokat emas yang berkilauan. Rambutnya disanggul tinggi, dihias tusuk konde bertahta mutiara. Dia seperti ratu yang sedang menerima upeti. Matanya yang tajam langsung menyapu kami. Senyumnya tak berubah. Tapi aku melihat sesuatu mendingin di sana ketika pandangannya berhenti pada ibuku. Reza, Anindya, datang juga. Bu Sari, senang sekali kau bisa hadir. Suaranya seperti bel yang jernih, tapi nadanya membuat kulitku merinding. Dia mendekat, mencium
pipi Reza, lalu pipiku. Dengan jarak yang cukup untuk menegaskan siapa di atas siapa. Kepada ibuku, dia hanya mengangguk. Silakan masuk, jangan sungkan. Ibuku membungkuk hormat. Terima kasih undangannya. Bu Ratna, kami terseret ke dalam keramaian. Tante Nila yang selalu bertanya kapan aku punya anak. Om Hendra yang suka membandingkan Reza dengan anaknya. Dan sepupu-sepupu perempuan Reza yang matanya selalu mengukurku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku menuntun ibu ke sudut yang agak sepi, dekat meja hidangan penutup. Duduk di sini dulu, Bu. Anin ambilkan minuman. Tapi sebelum aku bergerak, Bu Ratna sudah ada di samping kami, membawa segelas anggur merah. Bu Sari, minum anggur. Ini diimpor langsung dari Prancis. Ibuku gelagapan. Tidak, Bu, saya tidak biasa. Iya. Lupa. Bu Sari lebih suka teh atau air putih, ya? Potong Bu Ratna. Senyumnya tak sampai ke mata. Kebiasaan sederhana yang patut ditiru. Kalimat itu seperti tamparan halus. Aku menggigit bibir. Ibuku hanya tersenyum lemah. Air putih saja. Terima kasih. Lalu Bu Ratna menoleh padaku. Anindya, tolong bantu Tante Nila di meja arisan. Dia butuh bantuan hitung-hitungan. Itu perintah terselubung untuk menjauhkanku dari ibuku. Aku memandang Reza yang terjebak obrolan dengan Om Hendra. Dia memberi isyarat halus agar aku menurut. Dengan perasaan campur aduk, aku meninggalkan ibuku sendirian di sofa besar itu. Dikelilingi orang asing yang bahasanya penuh istilah investasi, sekolah internasional, dan liburan ke luar negeri. Aku membantu Tante Nila, tapi pikiranku melayang ke ibu. Aku melihatnya dari kejauhan. Dia duduk tegak, tangan dilipat di pangkuan, mencoba tersenyum pada siapapun yang lewat. Seorang sepupu Reza yang masih remaja mendekat, mengajak bicara. Dari ekspresi ibuku, aku tahu dia ditanya soal pekerjaannya. Aku melihat ibu menjawab malu-malu, dan aku melihat si sepupu pergi dengan senyum kecut. Mungkin setelah mendengar bahwa ibuku hanya seorang penjahit. Rasa marah mulai bergejolak di dadaku. Inikah yang disebut kumpul keluarga? Sebuah panggung, tempat ibuku, perempuan paling kuat yang kukenal, dijadikan objek tontonan dan belas kasihan. Pesta dimulai, nama-nama dipanggil, hadiah mewah dibagikan. Bu Ratna, tentu saja, menjadi pusat perhatian. Dia bercerita tentang perjalanannya ke Milan, tentang yayasan keluarga yang dia urus, tentang betapa sibuk hidupnya. Lalu matanya kembali mencari, dan lagi-lagi berhenti pada ibuku. Dia berjalan mendekat, diiringi beberapa pengikut setianya. Suaranya tiba-tiba terdengar lantang, sengaja ditujukan agar semua orang mendengar. Bu Sari, dari tadi saya perhatikan, kau duduk sendirian saja, kasihan. Tidak ada yang mengajak ngobrol. Segala suara di ruangan itu seakan padam. Semua kepala menoleh. Ini dia. Awal dari badai yang selama ini aku takutkan. Dari seberang ruangan, mata Reza bertemu denganku. Penuh peringatan dan permohonan. Tahan, Anin. Tapi bisikan di hatiku sendiri mulai bergemuruh. Tidak. Tidak kali ini. Suara Bu Ratna yang melengking, penuh kepedulian palsu, menggantung di udara yang tiba-tiba terasa pekat dan panas. Ibu Sari mengangkat wajahnya. Di matanya yang biasa hangat, aku melihat kilatan panik yang cepat diredamnya. Saya baik-baik saja, Bu Ratna. Jawabnya, suaranya tenang, namun kecil. Sedang menikmati suasana saja, tapi Bu Ratna tidak akan membiarkan ini berhenti di situ. Dia melangkah lebih dekat. Bayangannya jatuh menutupi ibu. Senyumnya tipis dan bermata dua. Tentu saja, mungkin suasana di sini terlalu asing, ya. Maaf, Bu Sari, kami biasa membahas hal-hal yang mungkin tidak biasa di telinga ibu. Tren fashion Milan terbaru, misalnya. Matanya menyapu tubuh ibuku dari kepala sampai kaki. Berhenti pada kebaya sederhana dan selendang batik yang sudah agak pudar. Seperti kebaya ibu ini, vintage. Jarang sekarang ada yang masih mempertahankan model lama begini. Tawa kecil, seperti cicit tikus, terdengar dari beberapa bibir di sekitarnya. Pipiku terasa membakar.
Tanganku mengepal erat. Kuku-kuku menusuk telapak. Kebaya itu buatan tangan ibu saya sendiri. Bu Ratna, kataku, tanpa rencana. Suaraku keluar lebih keras dari yang kumaksud. Dan, menurut saya, justru yang dibuat dengan ketelatenan. Dan cerita itu yang punya nilai lebih tinggi daripada sekedar label. Bu Ratna memutar tubuhnya ke arahku, perlahan. Seperti pemangsa yang menemukan mangsa baru. Matanya menyipit. Anindya bicara soal nilai. Lucu. Dia tertawa pendek. Tapi kau benar, sayang. Nilai emosional memang tak ternilai. Sayangnya, di dunia nyata. Yang dihargai adalah nilai materi. Dia mengangkat tas bermerek berwarna emas yang sejak tadi sengaja diletakkannya di meja terdekat. Seperti tas ini bukan cuma tas. Ini investasi. Nilainya naik tiap tahun. Beda dengan barang buatan tangan yang, maaf, hanya akan usang dimakan waktu. Ibuku menarik napas halus. Aku melihat jemarinya mencengkeram selendangnya. Tapi, lanjut Bu Ratna, kini sepenuhnya fokus padaku. Kau sendiri kok masih pakai tas yang itu-itu saja? Reza tidak memberimu uang untuk beli yang baru. Nadanya pura-pura penuh kasih. Tapi tiap kata adalah pisau. Reza memberi saya lebih dari cukup. Bu, jawabku. Berusaha menjaga suara tetap datar. Saya hanya memilih untuk tidak boros. Dan uang yang saya sisihkan, sebagian saya gunakan untuk hal yang menurut saya lebih penting. Hal lebih penting. Bu Ratna bersandar pada meja marmer. Sikapnya seperti pembawa acara yang memancing konflik. Seperti apa? Donasi. Atau dia membuat ekspresi pura-pura berpikir. Jangan-jangan untuk dikirim ke ibumu? Supaya Bu Sari tidak usah terlalu keras bekerja. Aku merasa darahku mendidih. Reza, yang akhirnya lepas dari Om Hendra, bergegas mendekat. Wajahnya pucat. Ibu, katanya. Suaranya tegang, berusaha menengahi. Saya hanya bertanya, Reza, wajar, kan? Seorang ibu ingin tahu kemana uang keluarga pergi. Bu Ratna membelalak, seolah tak bersalah. Apalagi kalau uang itu mengalir ke pihak luar. Ibu Sari bukan pihak luar, seruku. Tidak bisa menahan lagi. Dia adalah ibu saya, dan uang yang saya kirim adalah hasil kerja keras saya sendiri, bukan dari uang belanja Reza. Bisik-bisik semakin keras. Bu Ratna tersenyum penuh kemenangan. Dia berhasil memancingku. Kau kerja sampingan, tanpa izin suami. Suaranya naik, penuh kejutan yang dibuat-buat. Astaga. Anindya, itu namanya tidak menghormati suami. Di keluarga kami, istri tidak perlu menjatuhkan martabat dengan kerja serabutan. Kecuali dia menoleh ke arah ibuku. Kecuali ada tekanan dari pihak lain yang membutuhkan. Bu Sari, usahamu sedang sepi, ya. Ibuku kini benar-benar terjepit. Dia memandangku. Matanya memohon untuk dihentikan. Dia berdiri. Tubuhnya sedikit gemetar. Bu Ratna, tolong. Jangan diperpanjang. Anindya, anak yang baik. Dia hanya ingin membantu. Kalau ini masalah, biar jadi masalah saya saja. Ini memang masalah ibu. Sergap Bu Ratna, seperti sudah menunggu. Masalah ibu yang tidak bisa mandiri, sampai memberatkan anak dan menantunya. Keluarga kecil seperti kalian memang selalu iri dan ingin menempel pada kesuksesan orang lain. Itu melampaui batas. Batas kesabaran, batas harga diri, batas segalanya. Ibu, teriakku, melangkah maju. Tapi Bu Ratna sudah terlalu larut dalam amarahnya. Dia tidak lagi peduli pada aku atau Reza. Amarah dan kebencian yang terpendam bertahun-tahun meledak, mencari sasaran termudah. Perempuan tua yang berdiri sendirian, dengan pakaian sederhana. Orang seperti ini pantas diberi pelajaran. Desis Bu Ratna. Dan sebelum siapapun bisa bereaksi. Sebelum Reza bisa melompat. Sebelum tanganku yang terangkat bisa menghalangi. Dengan gerakan cepat, penuh kebencian. Tangan kanannya yang berhias cincin berlian besar melayang. Aku melihat lengannya mengayun. Aku melihat mata ibuku membesar, penuh ketidakpercayaan. Aku melihat kilatan cahaya dari berlian itu. Dan kemudian suara itu. Keras,
dan keji mengguncang ruangan yang sudah senyap. Kepala ibuku tersentak ke samping. Tubuhnya yang ringan terhuyung mundur, nyaris jatuh ke sofa. Tangannya secara refleks menempel pada pipi kirinya, yang dalam hitungan detik sudah membentuk bekas merah menyala dengan goresan tipis dari tepi cincin itu. Keheningan yang menyusul lebih mengerikan dari suara tamparan itu. Semua orang membeku seperti patung. Ekspresi mereka campur aduk, ketakutan, dan ada satu dua yang hampir terlihat puas. Ibuku tidak menangis, tidak berteriak. Dia hanya berdiri di sana. Tangan masih menempel di pipinya. Matanya kosong, menatap lantai marmer. Di dalam kekosongan itu, aku membaca segalanya. Rasa sakit fisik, penghinaan yang dalam, dan yang paling melukai, rasa malu bahwa ini terjadi di hadapanku. Naluri pertamaku panas membara. Aku ingin menerjang, ingin membalas dengan 10 kali kekuatan. Ibu, teriakku, ingin menerobos maju, tapi lengan Reza yang kuat mengurungku dari belakang, menarikku mundur. Anin, jangan, bisiknya di telingaku. Suaranya parau dan panik. Kamu hanya akan memperburuk. Di matanya yang kulihat sekilas, ada badai. Ada kemarahan luar biasa pada ibunya. Ada rasa sakit melihat ibuku diperlakukan begitu. Tapi di atas segalanya, ada ketakutan yang dalam. Ketakutan pada ibunya sendiri. Dan ketidakberdayaan. Bu Ratna sendiri tampak sedikit terkejut dengan apa yang baru saja dilakukannya. Tapi hanya sekejap. Wajahnya kembali diselimuti kesombongan yang tak tergoyahkan. Dia mengusap-usap tangannya, seakan membersihkan kotoran. Lihat, kau membuatku sampai kehilangan kesabaran. Bu Sari, suaranya kini kehilangan semua topeng keramahan. Murni dingin dan beracun. Aku berhenti bergerak. Seluruh tubuhku gemetar, tapi bukan lagi karena amarah yang meledak. Ini getaran dingin, getaran dari sesuatu yang mengkristal di dalam hatiku. Air mataku mengering. Aku memandang ibuku yang terluka. Aku memandang suamiku yang tak berdaya. Aku memandang mertuaku yang angkuh dan beringas. Dan dalam keheningan jiwa yang tiba-tiba terasa sangat jernih itu, sebuah tekad terbentuk. Setajam dan sedingin belati. Ini perang, dan perang tidak dimenangkan dengan emosi, tapi dengan strategi. Dia memilih menampar. Aku akan membalas dengan sesuatu yang akan meruntuhkan seluruh dunianya. Aku menarik napas dalam-dalam, melepaskan diri dari pelukan Reza. Aku berjalan, bukan ke arah Bu Ratna, tapi ke arah ibuku. Perlahan, aku meraih tangannya yang dingin dan masih menempel di pipinya. Aku menatap matanya. Pulang. Bu, bisikku. Suaraku anehnya terdengar tenang dan jelas. Anin, antar ibu pulang, tanpa memandang siapapun lagi, tanpa peduli pada cibiran atau pandangan syok. Aku menuntun ibuku yang berjalan seperti dalam mimpi, keluar dari ruangan yang beracun itu. Di ambang pintu, aku berhenti sejenak. Aku menoleh ke belakang. Pandanganku bertemu dengan pandangan Bu Ratna. Di matanya masih ada sisa-sisa kemenangan. Aku tidak berkata apa-apa, tapi aku yakin dia melihat sesuatu di mataku yang membuat senyum tipis di bibirnya sedikit goyah. Dia melihat bukan lagi Anindya yang penurut. Dia melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang berjanji tanpa kata bahwa ini belum selesai. Aku membalikkan badan, meninggalkan semua kehancuran di ruangan itu, sambil menggenggam tangan ibuku erat-erat. Perjalanan pulang akan sunyi, tapi dalam kesunyian itu, rencanaku mulai menyusun dirinya sendiri. Keping demi keping, malam itu, rumah kami yang biasanya terasa hangat, berubah seperti lorong angin yang gelap. Setelah mengantar ibuku pulang ke rumah sederhananya di Bekasi, perjalanan 40 menit yang hanya diselingi isak tangis tertahan dan genggaman tangannya yang tak pernah lepas. Aku kembali dengan tubuh yang terasa bukan milikku sendiri. Aku memandang rumah kami. Dinding warna pastel, foto-foto pernikahan yang dipajang rapi, buku-buku notaris yang berserakan di meja. Semuanya tiba-tiba terasa seperti panggung boneka. Ilusi kedamaian yang rapuh, ilusi yang baru saja dihancurkan oleh satu tamparan. Di hadapan puluhan saksi, kunci bergerak di pintu. Reza masuk.
Dia terlihat 10 tahun lebih tua dari pagi tadi. Kerah kemejanya terbuka, matanya merah, bercampur antara marah, malu, dan kelelahan. Ibumu, dia tidur. Suaranya serak. Iya, sudah minum obat penenang yang dulu dari dokter. Jawabku pendek. Aku berdiri di dekat jendela dapur, memandang kegelapan luar. Dia bilang, jangan diributkan. Dia minta maaf telah membuat masalah. Reza mengeluarkan suara seperti tersedak, antara tawa dan tangis yang pahit. Ibumu yang minta maaf. Ibuku yang baru saja menamparnya. Dia tak bisa melanjutkan. Tangannya mengepal, meninju udara dengan frustrasi. Astaga, Anin. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku membalik badan. Cahaya lampu dapur yang temaram menyinari wajahnya yang berkerut. Kamu tahu harus berbuat apa, Reza. Kamu sudah melihatnya, kamu sudah mendengarnya. Pertanyaannya, apakah kamu akan melakukannya? Dia memandangku. Matanya berkaca-kaca menahan air mata. Apa yang kau ingin aku lakukan? Melawan ibuku sendiri di depan seluruh keluarga. Membalas menamparnya. Itu akan menyelesaikan apa? Ini bukan soal membalas tamparan. Suaraku meninggi. Getaran yang kukendalikan seharian mulai retak. Ini soal menunjukkan padanya bahwa yang dia lakukan tidak bisa diterima. Bahwa istri dan ibu mertuamu punya harga diri yang tidak boleh diinjak. Kamu bahkan tidak mengeluarkan satu kata pun untuk membela ibu. Aku mencoba. Periaknya balik. Langkahnya mendekat. Aku bilang, cukup. Apalagi yang kau mau dariku? Anin, aku terjebak di tengah. Aku ingin suamiku berdiri di sampingku. Akhirnya, air mata itu tumpah. Panas dan pahit. Bukan berdiri di tengah seperti penonton yang kebingungan. Dia menampar ibuku. Reza. Bukan memarahi. Bukan menegur. Menampar. Seperti pada orang yang tak berguna. Aku melihat tubuh Reza melorot. Semua amarahnya menguap. Digantikan kehancuran yang dalam. Dia merosot ke kursi bar di dapur. Kepalanya tertunduk di antara kedua tangannya. Bahunya berguncang. Aku tahu, bisiknya. Parau dan hancur. Aku tahu itu mengerikan. Tapi, Anin, kau tidak mengerti. Aku terikat. Terikat apa? Aku mendekatinya. Dia ibumu, bukan majikanmu. Dia mengangkat wajah. Air mata mengalir di pipinya. Reza jarang menangis. Pemandangan itu meluluhkan sebagian kecil tembok kemarahanku. Dengan ayah, gumamnya. Dengan ayahku yang sudah meninggal. Dia menarik napas dalam. Seperti orang yang hendak menyelam ke air yang sangat gelap. Saat ayah sakit keras, kanker stadium akhir. Dia sudah sangat lemah. Hampir tidak bisa bicara. Tapi, suatu malam, hanya aku dan dia di kamar. Suara Reza bergetar. Dia memegang tanganku. Dia bilang, Reza, aku titip ibumu. Dia wanita yang kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Aku sudah menjaganya seumur hidupku. Sekarang ini tugasmu. Janji pada ayah. Jaga ibumu. Apapun yang terjadi. Meskipun dia salah. Meskipun dia keras, jangan pernah tinggalkan dia. Reza memejamkan mata, seolah menahan sakit. Dan aku berjanji pada ayah yang sedang sekarat. Ruangan terasa semakin sunyi, hanya diselingi dengung lampu dan isak tangis Reza yang tertahan. Aku duduk di sampingnya. Aku tidak akan memintamu mengingkari janjimu pada ayahmu, Reza. Kataku, pelan. Suaraku sudah tidak gemetar lagi. Justru sebaliknya, aku akan membantumu menepatinya dengan cara yang benar. Dia menatapku. Bingung. Janjimu adalah menjaga ibumu. Lanjutku. Bukan membiarkannya menjadi orang yang menyakiti orang lain tanpa batas. Menjaga seseorang kadang berarti menghentikan dia sebelum dia menghancurkan dirinya sendiri. Dan, Reza, ada hal tentang ibumu yang sebentar lagi harus kau ketahui. Hal yang selama ini aku diamkan demi menjaga perasaanmu. Apa? Dia mengerutkan dahi. Belum sekarang. Aku menggeleng, tapi aku berjanji satu hal. Aku tidak akan pernah menyakiti ibumu secara fisik. Aku tidak akan pernah mempermalukannya dengan kebohongan. Aku hanya akan menunjukkan kebenaran. Dan kalau kebenaran itu menyakitkan baginya, itu bukan karena aku jahat,
Itu karena dia sudah terlalu lama hidup dalam dusta. Reza terdiam lama, lalu dia mengangguk pelan. Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan, Anin. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku tidak akan menghalangimu. Itu cukup. Untuk sekarang, itu lebih dari cukup. Keesokan harinya, aku tidak pergi ke kantor. Aku mengambil cuti. Lalu, aku membuka brankas tua di kamar belakang. Brankas peninggalan ayahku, Pak Darmawan, yang dulu seorang notaris senior di Jakarta. Tanganku menemukan sebuah map coklat yang sudah menguning. Di dalamnya, sebuah sertifikat tanah dan bangunan. Lokasi: Pondok Indah. Aku menatap nama yang tercatat di sana. Pemilik: Sari Wulandari, ibuku. Banyak orang tidak tahu cerita ini. Dulu, sebelum menjadi penjahit, ibuku adalah pewaris sebidang tanah luas warisan kakekku. Tanah itu, atas saran ayahku, dijaminkan kepada seorang pengusaha muda yang sedang merintis untuk modal usaha. Pengusaha itu bernama Bambang, suami Bu Ratna, almarhum ayah Reza. Perjanjiannya jelas, hitam di atas putih. Tanah itu dipakai sebagai jaminan dan tempat membangun rumah keluarga Bambang. Tapi kepemilikan tetap atas nama ibuku, sampai utang modal itu dilunasi. Bambang meninggal sebelum sempat melunasi. Dan Bu Ratna, yang selama ini tinggal di rumah megah itu, tidak pernah tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa tanah yang dia injak setiap hari bukan miliknya. Ayahku menyimpan rahasia ini sampai akhir hayatnya. Dia tidak mau menagih. Dia bilang, biarlah, selama mereka memperlakukan kita sebagai keluarga. Ibuku pun setuju. Demi kerukunan, demi pernikahanku dengan Reza, mereka memilih diam. Tapi kemarin, tangan yang menampar pipi ibuku telah membatalkan semua perjanjian diam itu. Aku memotret setiap halaman dokumen. Lalu aku menelpon satu nama yang sudah lama tidak kuhubungi, Pak Wibowo, mantan rekan kerja ayahku, kini pengacara senior. Pak Wibowo, ini Anindya, putri Pak Darmawan. Saya butuh bantuan Bapak untuk sesuatu yang sudah lama terkubur. Di seberang telepon, suara tua itu terdiam sejenak. Lalu dia berkata, aku sudah menunggu telepon ini selama bertahun-tahun. Nak, ayahmu pernah berpesan, kalau suatu hari kau menelpon soal tanah itu, artinya keluarga seberang sudah keterlaluan. Datanglah ke kantorku besok. Aku menutup telepon. Jantungku berdebar, tapi pikiranku jernih. Sore itu, ponselku berbunyi. Nama Bu Ratna muncul di layar. Aku menarik napas, lalu mengangkat. Anindya. Suaranya tajam, tanpa basa-basi. Aku dengar kau membawa ibumu pulang tanpa pamit kemarin. Itu sangat tidak sopan. Kau mempermalukanku di depan keluarga besar. Aku hampir tertawa. Saya mempermalukan ibu. Setelah ibu menampar ibu saya. Itu salahnya sendiri. Bu Ratna memotong. Dia memancing. Sekarang dengarkan baik-baik. Minggu depan ada acara syukuran di rumah. Kau dan Reza harus datang. Dan kau akan minta maaf di depan semua orang atas sikapmu yang lancang. Kalau tidak, jangan harap aku mengakuimu sebagai menantu. Aku terdiam beberapa detik. Bukan karena takut, tapi karena hampir tak percaya pada keberanian perempuan ini. Baik, Bu, jawabku akhirnya. Suaraku terdengar tenang. Kami akan datang ke acara syukuran itu. Bagus, katanya puas. Dia mengira aku menyerah. Dia tidak tahu. Dia baru saja mengundangku ke panggung yang akan kupakai untuk meruntuhkan kerajaannya. Hari-hari berikutnya kuhabiskan dengan persiapan yang sunyi. Di kantor Pak Wibowo, kami menyusun ulang seluruh berkas, sertifikat asli, perjanjian jaminan yang ditandatangani Bambang dan ibuku, lengkap dengan meterai dan tanda tangan saksi. Bahkan ada surat tulisan tangan Bambang yang mengakui utang itu, yang selama ini tersimpan rapi. Semuanya sah. Anin, kata Pak Wibowo sambil membuka kacamatanya. Secara hukum, ibumu adalah pemilik tanah dan bangunan itu. Keluarga Bu Ratna selama ini menempati properti yang bukan hak mereka. Kalau ibumu mau, kalian bisa menggugat pengosongan. Tapi pikirkan baik-baik. Ini akan menghancurkan banyak orang. Saya tidak ingin menghancurkan Pakistan, jawabku. Saya hanya ingin keadilan.
Dan saya ingin perempuan itu tahu bahwa kesombongan yang dia bangun selama ini berdiri di atas tanah pinjaman. Sementara itu, di balik layar, aku mulai mendengar hal-hal lain dari Mbak Asih, pembantu lama di rumah mertua yang masih sering kuberi bantuan diam-diam. Aku tahu bahwa keuangan Bu Ratna sebenarnya sedang goyah. Yayasan yang dia banggakan ternyata terlilit utang. Gaya hidup mewahnya dibiayai dari pinjaman yang menumpuk. Bu Ratna sedang putus asa mencari uang dan rencananya dia akan menjual rumah Pondok Indah itu untuk menutup semua utangnya. Aku tersenyum getir mendengarnya. Dia berencana menjual rumah yang bahkan bukan miliknya. Beberapa hari sebelum acara, adik ipar perempuanku, Vania, tiba-tiba mengajakku makan siang. Vania yang biasanya dingin, kini mendadak manis. Mbak Anin, soal kejadian kemarin, jangan diambil hati, ya. Mama memang begitu orangnya, tapi sebenarnya Mama sayang kok sama Mbak. Aku tahu permainan ini. Vania diutus untuk mengorek. Apakah aku punya rencana? Aku hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Vania. Aku tidak menyimpan dendam. Aku hanya ingin semuanya menjadi jelas. Vania tampak lega. Dia melapor balik pada ibunya bahwa aku sudah jinak, persis seperti yang kuinginkan. 2 hari kemudian, ujian datang dari arah lain. Tante Nila menelpon ibuku. Suaranya manis dibuat-buat. Bu Sari, katanya, sebagai sesama orang tua, saya hanya mau menasihati. Sebaiknya keluarga ibu tahu diri. Bu Ratna itu orang baik. Jangan sampai gara-gara Anindya yang keras kepala. Hubungan keluarga jadi retak. Ibuku hanya menjawab tenang. Terima kasih nasihatnya, Bu Nila. Tapi soal harga diri, setiap keluarga punya batasnya sendiri. Lalu dia menutup telepon dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku memeluk ibuku malam itu. Bu, kataku, kalau ibu ragu, kita berhenti sekarang juga. Ibuku menggeleng. Tidak, Nin. Ibu tidak ragu. Ibu hanya lelah berpura-pura tidak sakit selama bertahun-tahun. Sudah waktunya kebenaran berdiri tegak. Kata-kata itu menguatkan langkahku. Sekarang ini bukan lagi rencanaku sendiri. Ini adalah keputusan kami berdua. Malam sebelum acara, Reza memandangku saat aku menyusun map coklat itu ke dalam tas. Amin. Apapun yang akan terjadi besok, dia berkata pelan. Aku ingin kau tahu. Aku tidak akan berdiri di tengah lagi. Aku akan berdiri di sampingmu. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat suamiku yang dulu, yang berani. Terima kasih, Mas, kataku. Besok, kau tidak perlu melawan ibumu. Kebenaran yang akan bicara. Kau hanya perlu tidak menghalanginya. Dia mengangguk. Dan untuk pertama kalinya sejak hari tamparan itu, kami tidur dengan tangan saling menggenggam. Hari acara syukuran itu datang. Rumah Pondok Indah kembali penuh. Tamu-tamu yang sama, wajah-wajah yang sama. Bu Ratna kembali menjadi ratu. Kali ini dengan kebaya merah marun yang lebih mewah dari sebelumnya. Aku datang bersama Reza. Dan kali ini, aku juga membawa ibuku, Bu Sari, dengan kebaya sederhananya. Berjalan di sampingku dengan kepala tegak. Aku sudah menceritakan semuanya padanya. Tentang sertifikat, tentang rencanaku. Awalnya, ibu menolak. Sudahlah, Nin, dia berkata. Untuk apa membuka luka lama? Tapi aku berkata, Bu, ini bukan tentang luka lama. Ini tentang harga diri ibu. Dan akhirnya, ibu setuju. Begitu kami masuk, Bu Ratna langsung melihat kami. Senyum kemenangan terukir di wajahnya. Dia mengira aku datang untuk menyerah, untuk minta maaf di depan semua orang, seperti yang dia perintahkan. Anindya, suaranya melengking, memanggil perhatian seluruh ruangan. Akhirnya kau datang juga, dan kau bawa ibumu. Bagus. Berarti dia bisa menyaksikan menantuku belajar sopan santun. Tamu-tamu mulai berkumpul, mencium aroma drama. Bu Ratna berdiri di tengah, menikmati panggungnya. Nah, Anindya, katanya. Melipat tangan di dada, kami semua menunggu.
Sampaikan permintaan maafmu atas kelancanganmu minggu lalu, atas sikapmu yang membawa-bawa nama keluarga. Ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Reza berdiri di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku erat. Ibuku berdiri di sisi lain. Tenang. Aku melangkah maju. 1 langkah. Lalu aku berkata dengan suara yang jelas dan terdengar ke seluruh ruangan. Baik. Bu, saya akan bicara di depan semua orang. Seperti yang Ibu minta. Bu Ratna tersenyum puas. Tapi sebelum saya bicara, saya ingin bertanya satu hal. Lanjutku. Apakah Ibu tahu siapa pemilik rumah ini? Senyum Bu Ratna membeku sedikit. Apa maksudmu? Tentu saja, ini rumahku. Rumah keluargaku, dibangun oleh mendiang suamiku. Saya tidak bertanya siapa yang membangun. Kataku, saya bertanya siapa pemiliknya. Secara hukum, siapa nama yang tercatat di sertifikat tanah dan bangunan rumah ini? Bu Ratna mulai gelisah. Tentu saja namaku atau nama anakku. Jangan mengarang cerita. Anindya, apa-apaan ini? Aku membuka tasku. Aku mengeluarkan map coklat itu. Lalu, aku mengeluarkan 1 lembar dokumen dan mengangkatnya agar semua orang bisa melihat. Ini sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan rumah ini. Suaraku tenang, asli. Bisa diverifikasi di Badan Pertanahan. Dan nama yang tercatat sebagai pemilik di sini adalah Sari Wulandari, ibu saya. Ruangan meledak dengan bisik-bisik. Wajah Bu Ratna memutih. Itu bohong, teriaknya. Itu pasti palsu. Mana mungkin? Pak Wibowo, yang sejak tadi berdiri tak mencolok di antara tamu, melangkah maju. Saya Wibowo, pengacara. Dan dulu, rekan kerja almarhum Pak Darmawan. Dokumen itu asli. Dan saya yang menyimpan salinannya selama bertahun-tahun. Tanah ini dulu adalah warisan keluarga Busari yang dipinjamkan kepada mendiang Pak Bambang sebagai modal usaha dan tempat tinggal. Dengan perjanjian kepemilikan tetap atas nama Busari sampai utang itu dilunasi. Utang itu, kata Pak Wibowo dengan tenang, tidak pernah dilunasi. Sampai Pak Bambang meninggal, aku mengeluarkan lembar kedua. Dan ini perjanjian jaminan yang ditandatangani oleh mendiang suami ibu, lengkap dengan meterai dan saksi. Dan ini surat tulisan tangan beliau yang mengakui utang itu. Bu Ratna terhuyung. Dia memegang tepi meja marmer untuk menahan tubuhnya. Tidak. Suaranya bergetar. Ini tidak mungkin. Bambang tidak pernah cerita. Beliau tidak pernah cerita. Bu, kataku, karena ayah saya dan ibu saya memilih diam selama bertahun-tahun. Mereka membiarkan ibu tinggal di rumah ini, menikmati semuanya, tanpa pernah menagih. Mereka memilih diam demi kerukunan. Demi pernikahan saya dengan Reza, mereka memperlakukan ibu sebagai keluarga. Aku melangkah lebih dekat. Suaraku tidak meninggi, tapi tiap kata jatuh seperti palu. Dan ibu membalas kebaikan diam itu dengan apa? Dengan menampar wajah perempuan yang selama ini menanggung ibu dengan kemurahan hati. Perempuan yang tanahnya ibu tempati setiap hari. Yang namanya ibu hina sebagai penjahit kampung. Seluruh ruangan terdiam total. Tante Nila menutup mulutnya. Om Hendra menunduk. Sepupu-sepupu yang dulu menertawakan ibuku, kini tak berani menatap. Bu Ratna jatuh terduduk di sofa. Wajahnya yang tadi angkuh, kini hancur. Tapi dia masih mencoba melawan. Kalau begitu, gugat saja. Desisnya. Usir aku. Lihat apa kata orang tentang menantu yang mengusir mertuanya dari rumah. Aku menggeleng pelan. Tidak. Bu, saya tidak datang untuk mengusir ibu. Bu Ratna mengangkat wajah. Bingung. Saya tahu keadaan keuangan ibu. Lanjutku. Suaraku kini lebih lembut, tapi tetap tegas. Saya tahu yayasan ibu terlilit utang. Saya tahu ibu berencana menjual rumah ini untuk menutup semuanya. Rumah yang bahkan bukan milik ibu. Mata Bu Ratna membelalak. Bagaimana kau? Tidak penting bagaimana saya tahu. Potongku. Yang penting adalah ini. Kalau saya mau, hari ini juga saya bisa membuat ibu kehilangan segalanya. Rumah ini, nama baik ibu, kepercayaan keluarga besar yang selama ini ibu kuasai. Semua bisa runtuh dalam 1 hari. Sama cepatnya
dengan satu tamparan. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Tapi saya tidak akan melakukannya. Ruangan terdiam. Bahkan Bu Ratna tampak tak mengerti. Karena suami saya, Reza, pernah berjanji pada ayahnya yang sekarat untuk menjaga ibu, apapun yang terjadi. Dan saya menghormati janji itu. Aku menoleh pada Reza, yang matanya kini basah. Saya tidak akan membuat suami saya mengingkari janjinya. Tapi menjaga seseorang bukan berarti membiarkannya menghancurkan orang lain. Aku menatap Bu Ratna lurus-lurus. Maka inilah yang akan terjadi. Ibu boleh tetap tinggal di rumah ini. Tapi mulai hari ini, status hukumnya jelas. Rumah ini milik ibu saya. Ibu tinggal di sini bukan sebagai pemilik, tapi sebagai keluarga yang kami izinkan tinggal. Soal utang yayasan ibu, kami akan bantu mencarikan jalan keluar yang wajar. Bukan karena ibu pantas dibantu, tapi karena ibu saya, perempuan yang ibu tampar itu, terlalu baik untuk membiarkan siapapun jatuh ke jurang. Aku berlutut sedikit, mensejajarkan pandanganku dengan Bu Ratna yang terduduk. Selama 7 tahun, ibu memandang ibu saya dari atas. Sekarang, ibu tahu. Sepanjang waktu itu, ibu sebenarnya berdiri di atas tanahnya. Dan dia tidak pernah sekalipun menyebutnya. Itulah yang membedakan kami dengan ibu. Kami punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan tas mahal atau anggur Prancis. Kami punya harga diri yang tidak perlu menginjak orang lain untuk berdiri tegak. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Bu Ratna, perempuan angkuh yang selama ini tak pernah menunduk pada siapapun, perlahan merosot dari sofa. Lututnya menyentuh lantai marmer dingin yang sama, tempat ibuku berdiri terhina minggu lalu. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya berguncang. Dan dari balik telapak tangannya, terdengar suara yang tak pernah kukira akan kudengar dari mulutnya. Suara tangis. Suara orang yang akhirnya runtuh. Maafkan saya, bisiknya terbata. Bu Sari, maafkan saya. Ibuku melangkah maju. Aku hampir menghentikannya. Takut dia akan terluka lagi. Tapi ibuku dengan kelembutan yang tak pernah kupahami sepenuhnya, berlutut di samping Bu Ratna. Dia meraih tangan perempuan yang minggu lalu menamparnya. Berdirilah. Bu Ratna, kata ibuku, lembut. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama, bahkan sebelum ibu meminta. Kita berdua hanya dua ibu yang ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Hanya saja, jalan kita berbeda. Aku menatap kedua perempuan itu. Yang satu pernah menjadi ratu, kini berlutut. Yang satu pernah dihina, kini mengulurkan tangan. Dan aku mengerti, kemenangan yang sesungguhnya bukanlah ketika musuhmu jatuh, tapi ketika kau cukup kuat untuk tidak menendangnya saat dia sudah jatuh. Reza melangkah, memeluk ibunya dan ibuku sekaligus. Tamu-tamu mulai pergi satu persatu dengan kepala tertunduk. Panggung kekuasaan itu telah runtuh, bukan dengan teriakan, tapi dengan kebenaran. Hari-hari setelah acara itu berjalan dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Aku menyangka kemenangan akan terasa manis. Ternyata yang kurasakan justru kelegaan yang tenang. Seperti beban yang sudah lama kupanggul, akhirnya bisa kuletakkan. Bu Ratna berubah. Tidak dalam semalam. Perubahan sejati memang tidak pernah secepat itu. Tapi pelan-pelan. Perempuan yang dulu memandang semua orang dari atas itu mulai belajar menunduk. Dia tidak lagi mengadakan pesta-pesta mewah untuk memamerkan kekayaan yang ternyata banyak yang semu. Dia menjual sebagian besar perhiasannya, tas-tas mahalnya, untuk mulai melunasi utang yayasannya sedikit demi sedikit. Kami menepati janji. Pak Wibowo membantu menyusun ulang keuangan yayasan itu agar tidak runtuh sepenuhnya. Ibuku, sebagai pemilik sah rumah Pondok Indah, membuat perjanjian baru yang jelas dan manusiawi. Bu Ratna boleh tinggal di sana seumur hidupnya, tapi tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi tahta. Yang paling mengejutkanku adalah perubahan dalam hubungan Bu Ratna dan ibuku. Suatu sore, aku datang ke rumah Pondok Indah dan menemukan keduanya sedang duduk berdua di teras. Ibuku sedang mengajari Bu Ratna menjahit. Tangan Bu Ratna yang dulu hanya tahu memegang gelas anggur, kini canggung memegang jarum. Susah juga ya. Bu Sari,
kata Bu Ratna sambil tertawa kecil. Tawa yang kali ini tulus. Pelan-pelan saja, Bu, jawab ibuku. Semua hal yang berharga memang butuh ketelatenan. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan itu. Dan mataku terasa panas. Inilah yang ayahku dulu harapkan ketika dia memilih diam. Bukan kehancuran, tapi penyembuhan. Reza juga berubah. Suamiku yang dulu selalu berdiri di tengah, kini belajar berdiri dengan kakinya sendiri. Dia akhirnya memahami bahwa menjaga ibunya bukan berarti membenarkan semua perbuatannya. Dia menemukan keberanian yang selama ini terkubur di balik rasa bersalah dan janji pada ayahnya. Suatu malam, dia memelukku dari belakang saat aku mencuci piring. "Anin," bisiknya. "Terima kasih, kau tidak menghancurkan keluargaku. Kau justru menyelamatkannya. Aku terlalu takut untuk melakukan apa yang seharusnya kulakukan bertahun-tahun lalu. Kau melakukannya dengan cara yang bahkan tidak meninggalkan kebencian." Aku tersenyum. "Aku tidak melakukannya sendirian, Mas. Aku melakukannya untuk ibuku. Dan ternyata untuk ibumu juga." Vania, adik iparku, datang menemuiku beberapa minggu kemudian. Kali ini tanpa misi rahasia. Dia datang membawa permintaan maaf yang sungguh-sungguh. "Mbak Anin," katanya, "aku malu pada diriku sendiri. Selama ini aku ikut-ikutan Mama memandang rendah Mbak dan Bu Sari. Aku tidak tahu kebenarannya. Maafkan aku. Aku memeluknya. Kita semua kadang salah memandang orang. Vania, yang penting kita mau membuka mata. Dan ibuku yang dulu duduk sendirian di sofa besar itu, kini menjadi orang yang paling dihormati dalam keluarga besar. Bukan karena dia kaya, tapi karena semua orang akhirnya melihat siapa dia sebenarnya. Perempuan yang menyimpan kekuatan dalam diam. Perempuan yang memilih memaafkan ketika dia punya semua alasan untuk membalas dendam. Kebaya sederhana buatan tangannya itu, yang dulu ditertawakan sebagai vintage murahan, kini dikagumi. Beberapa anggota keluarga bahkan memesan jahitan padanya. Tante Nila, yang dulu paling sinis, menjadi pelanggan tetapnya. Suatu hari, aku bertanya pada ibuku, "Bu, apakah ibu benar-benar sudah memaafkan Bu Ratna setelah semua yang dia lakukan?" Ibuku terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Nin, menyimpan dendam itu seperti memegang bara api panas dengan niat melemparnya ke orang lain. Tapi yang terbakar lebih dulu adalah tangan kita sendiri. Ibu sudah cukup lama hidup. Ibu tidak mau menghabiskan sisa umur dengan tangan yang terbakar." Kata-kata itu kusimpan dalam hati sampai hari ini. Beberapa bulan kemudian, kami mengadakan kumpul keluarga lagi di rumah Pondok Indah. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada anggur Prancis yang dipamerkan. Tidak ada tas mahal yang diletakkan di meja untuk dilihat orang. Yang ada hanya makanan sederhana yang dimasak bersama. Ikan goreng, sayur asam, sambal terasi buatan ibuku. Dan tawa yang kali ini benar-benar tulus. Bu Ratna duduk di samping ibuku. Bukan lagi sebagai ratu, tapi sebagai sahabat. Reza dan aku duduk berhadapan. Tangan kami bertaut di bawah meja. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Kumpul keluarga itu benar-benar terasa seperti yang selalu diucapkan, tapi tak pernah benar-benar terjadi. Keluarga yang berkumpul. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, aku duduk sendirian di teras rumah kami, memandang langit Jakarta yang jarang menampakkan bintang. Reza membawakanku secangkir teh hangat, lalu duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa. Kadang, kehadiran yang diam lebih berarti daripada 1000 kata. Aku teringat kembali pada hari tamparan itu, pada suara keras yang mengguncang ruangan, pada mata kosong ibuku yang menatap lantai marmer, pada tekad dingin yang terbentuk di dalam dadaku. Dan aku menyadari betapa berbedanya perasaanku sekarang. Dulu aku mengira satu-satunya cara untuk membalas penghinaan adalah dengan penghinaan yang lebih besar, untuk membalas tamparan dengan tamparan. Tapi ibuku mengajariku sesuatu yang lebih dalam, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan kita menghancurkan orang yang menyakiti kita, tapi pada kemampuan kita untuk berdiri tegak
tanpa harus merobohkan orang lain. Cerita ini mengajarkan banyak hal pada saya. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pakaian yang dikenakannya atau dari tas yang dibawanya, karena kesombongan yang paling megah pun seringkali berdiri di atas tanah yang dipinjam. Dan jangan pernah meremehkan kelembutan, karena di balik perempuan yang memilih diam sering tersimpan kekuatan yang bisa meruntuhkan kerajaan. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti ibuku dulu, yang duduk sendirian di sudut ruangan, dipandang rendah, ditertawakan karena sederhana. Mereka menelan penghinaan demi kerukunan, demi anak-anak mereka, demi menjaga perasaan orang lain. Tapi diam, mereka bukan kelemahan. Diam, mereka adalah pilihan. Dan suatu hari, ketika batas itu dilampaui, dunia akan melihat siapa mereka sebenarnya. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana, yang terjebak di antara cinta pada istri dan bakti pada orang tua, yang berdiri di tengah kebingungan, takut menyakiti salah satu pihak. Kepada mereka, saya ingin mengatakan, berdiri di samping orang yang benar bukan berarti mengkhianati orang yang kau cintai. Kadang, mencintai seseorang berarti berani menghentikan mereka saat mereka salah. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Ratna di luar sana yang membangun tembok kesombongan, bukan karena mereka kuat, tapi justru karena mereka takut. Takut kehilangan kuasa, takut dipandang rendah, sehingga mereka memandang rendah orang lain lebih dulu. Kepada mereka, semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa kehormatan yang dibangun di atas penghinaan terhadap orang lain, cepat atau lambat akan runtuh. Hari ini, ibuku masih menjahit, bukan karena terpaksa, tapi karena dia mencintai pekerjaannya. Bu Ratna belajar menjadi manusia yang lebih rendah hati. Reza menemukan keberaniannya, dan aku belajar bahwa keadilan tidak selalu harus berwajah dendam. Kadang, keadilan yang paling indah adalah ketika orang yang menyakitimu akhirnya mengerti, lalu berubah, lalu menjadi lebih baik. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Saat seseorang menampar harga dirimu, kau bisa membalas dengan tamparan, atau kau bisa membalas dengan kebenaran yang membuat mereka tak pernah berani lagi mengangkat tangan. Kau bisa membiarkan kebencian membakarmu, atau kau bisa memilih untuk menang tanpa kehilangan kelembutanmu. Aku memilih yang kedua, dan aku tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian melihat seseorang yang kalian cintai dihina, lalu memilih untuk membalasnya dengan cara yang bermartabat? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan kepada siapapun yang mungkin membutuhkan pengingat bahwa kelembutan bukanlah kelemahan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Kemasi barangmu. Malam ini juga kamu keluar dari rumah ini. Kalimat itu meluncur dari mulut ibu mertua saya, Bu Suharti, tepat di hadapan seluruh keluarga besar yang sedang berkumpul di ruang tamu. Suami saya hanya menunduk diam. Adik iparnya, Wulan, tersenyum penuh kemenangan di sudut sofa. Tidak ada satupun yang membela saya. Mereka pikir saya hanya seorang menantu miskin yang menumpang hidup bertahun-tahun di rumah megah itu. Mereka pikir mengusir saya semudah membuang sampah ke tepi jalan. Yang tidak mereka tahu, di dalam tas kain lusuh yang saya peluk malam itu, tersimpan satu lembar surat. Surat yang akan membalikan segalanya. Tapi sebelum saya lanjutkan kisah ini, halo sahabat, selamat datang kembali di channel kami. Tempat berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh air mata, sabar, dan pesan moral yang bisa kita petik bersama. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Tuliskan juga di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Anindya. Orang-orang biasa memanggil saya Nindi. Usia saya 32 tahun. Dulu, sebelum menikah, saya bekerja sebagai staf di sebuah kantor notaris di kawasan BSD. Pekerjaan itu saya cintai. Setiap hari saya berurusan dengan akta, sertifikat,
dan surat-surat penting milik orang lain. Saya tahu betul betapa berharganya selembar kertas bermaterai. Saya tahu betul bahwa di negeri ini yang berbicara paling akhir bukan suara paling keras, melainkan hitam di atas putih. Lalu saya menikah dengan Reza. Pria yang dulu saya kira akan menjadi tameng saya seumur hidup. Demi pernikahan itu, saya melepaskan pekerjaan saya. Saya kubur dalam-dalam mimpi saya. Saya pindah ke rumah keluarga besarnya di kawasan elit Pondok Indah. Sebuah rumah 2 lantai yang luas dengan halaman penuh pohon mangga. Saya masih ingat hari pernikahan kami. Reza menggenggam tangan saya dan berbisik, "Nindi, percayalah. Aku akan menjagamu seumur hidup. Tidak akan kubiarkan siapapun menyakitimu." Saya percaya setiap katanya. Saya menyerahkan seluruh masa depan saya ke tangannya. Saya bahkan menolak tawaran beberapa kerabat saya yang mengingatkan agar saya tetap bekerja, agar saya punya pegangan sendiri. "Untuk apa? Aku punya suami yang akan menjagaku," kata saya waktu itu dengan penuh keyakinan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa keyakinan itulah yang kelak hampir menghancurkan saya. Atasan saya di kantor notaris dulu sempat menahan saya. "Nindi, sayang sekali kalau kamu berhenti. Karirmu sedang menanjak. Kamu salah satu staf terbaik di sini." Tapi saya menolak. Demi keluarga baru saya. Saya pikir mengabdi pada keluarga suami adalah bentuk cinta yang tertinggi. Betapa naifnya saya saat itu. Sejak hari pertama, saya tahu posisi saya di rumah itu bukan sebagai istri, bukan sebagai menantu, tapi sebagai pelayan tanpa upah. Bu Suharti, ibu mertua saya, adalah perempuan berusia 61 tahun dengan tatapan yang bisa membekukan air. Suaminya, Pak Hartono, ayah mertua saya, adalah pria yang jauh lebih lembut. Sayangnya, beliau sering sakit-sakitan. Sebagian besar urusan rumah dikendalikan penuh oleh Bu Suharti. Setiap pagi, saya bangun pukul 4:30 saat langit masih gelap, saat seisi rumah masih terlelap. Sayalah yang lebih dulu menyalakan lampu dapur. Saya memasak sarapan untuk semua orang. Nasi uduk, telur balado, ayam goreng, sambal yang harus pas pedesnya. Kalau terlalu pedas, saya dimarahi. Kalau kurang pedas, saya juga dimarahi. "Jam segini sarapan belum siap. Kamu ini kerjanya apa saja?" Hah, suara Bu Suharti seperti alarm yang tidak pernah saya minta. Padahal jarum jam baru menunjuk pukul 6 pagi. Saya menghentikan pekerjaan, mengelap tangan, lalu menghampirinya dengan kepala menunduk. "Sudah siap, Bu?" Tehnya juga baru saya seduh. "Silakan dinikmati selagi hangat," jawab saya sopan. Beliau mendengus. Matanya menyapu tubuh saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Penuh penghinaan. Untung saya teriak. "Kalau tidak, pasti kamu masih bermalas-malasan. Ingat, kamu di sini makan dari uang hasil kerja anak saya. Jadi, jangan coba-coba santai." Saya menelan sesak di dada. Saya sudah kebal dengan kalimat-kalimat seperti itu. Yang membuat saya bertahan hanya satu, Gilang. Putra saya yang baru berusia 6 tahun. Setiap suapan nasi yang saya makan di rumah itu terasa pahit. Bu Suharti punya kebiasaan menghitung-hitung makanan yang saya makan. "Kamu makan banyak sekali, padahal cuma di rumah saja. Tidak kerja apa-apa," katanya. Padahal saya bekerja dari subuh hingga larut malam tanpa henti. Saya sering makan terakhir dari sisa lauk yang tidak disentuh orang lain, sambil berdiri di dapur. Pagi itu juga, terdengar suara langkah kaki kecil dari arah kamar. Gilang muncul dengan piyama bergambar mobil yang warnanya sudah pudar karena terlalu sering dicuci. Ia mengucek matanya, mencari saya. Begitu melihat saya, ia berlari dan memeluk kaki saya erat. "Bunda, Gilang lapar," bisiknya. Hati saya remuk. Saya berlutut, menyamai tingginya, lalu mengusap rambutnya. "Sebentar ya, sayang. Bunda, buatkan susu dulu." Tapi ketika saya membuka lemari dapur, kaleng susu Gilang sudah kosong. Saya tahu betul, minggu lalu masih ada setengah kaleng. Saya menoleh.
dan melihat Wulan, adik ipar saya, sedang menyeruput kopi sambil memainkan ponselnya di meja makan. Wulan berusia 29 tahun. Ia anak bungsu, anak emas keluarga ini. Belum menikah, tidak bekerja, dan menghabiskan hari-harinya berbelanja dan berkumpul dengan teman-temannya. Susu mahal yang seharusnya untuk Gilang sering ia ambil untuk membuat kopi susu kesukaannya. Mbak Wulan, susu Gilang yang di lemari kemana ya? Tanya saya hati-hati. Wulan mengangkat wajahnya, bibirnya menyungging sinis. Oh, itu. Aku pakai buat kopi. Memangnya kenapa? Itu kan susu dibeli pakai uang ibu. Anakmu saja yang kebanyakan maunya. Saya terdiam. Saya tidak punya tenaga untuk bertengkar pagi-pagi. Akhirnya, dari sisa uang belanja yang diberikan Bu Suharti dengan nominal sangat minim, saya menyisihkan sedikit untuk membeli susu termurah di warung sebelah. Itu pun harus saya lakukan diam-diam. Penghinaan demi penghinaan datang silih berganti, dan masing-masing meninggalkan luka baru. Suatu siang, Bu Suharti kehilangan sepasang anting emasnya. Bukan dicuri, melainkan hanya terselip di laci meja riasnya sendiri. Tapi, sebelum mencari dengan benar, ia langsung menuduh saya. Nindi, anting saya hilang. Pasti kamu yang ambil. Mengaku saja sekarang juga, teriaknya sambil menggebrak meja. Saya terkejut bukan main. Demi Tuhan, Bu, saya tidak pernah menyentuh barang ibu. Mari kita cari sama-sama. Cari apa? Sudah jelas kamu yang ambil. Memang, dasar orang susah. Lihat barang bagus, langsung tangannya gatal, sahut Wulan menimpali, tanpa bukti apapun. Mereka menggeledah kamar saya. Mereka membongkar lemari saya, membalik kasur. Bahkan memeriksa tas Gilang yang masih kecil. Saya berdiri di pojok, menahan malu dan amarah. Sementara Gilang menangis ketakutan melihat neneknya mengobrak-abrik barang ibunya. Setengah jam kemudian, pembantu paruh waktu yang datang seminggu sekali menemukan anting itu. Terselip di balik kotak bedak, di meja rias Bu Suharti sendiri. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada sepatah kata penyesalan. Bu Suharti hanya berdecak. Ya sudah, ketemu. Untung tidak hilang. Saya membereskan kamar saya yang berantakan sambil menelan air mata. Gilang memeluk saya dari belakang. Bunda tidak mengambil apa-apa kan? Tanyanya polos. Pertanyaan anak 6 tahun itu lebih menyakitkan daripada seluruh tuduhan tadi. Beberapa minggu kemudian, Gilang demam tinggi di tengah malam. Tubuhnya panas seperti bara. Saya panik. Reza sedang dinas luar kota. Saya mengetuk kamar Bu Suharti, memohon dipinjami uang untuk membawa Gilang ke klinik malam. Bu Suharti membuka pintu dengan wajah masam. Cuma demam saja kok ribut. Dulu anak-anak saya demam, ya saya kasih air kelapa, sembuh sendiri. Tidak usah manja. Lagi pula, uang dari mana saya kasih malam-malam begini? Pintu ditutup di depan wajah saya. Saya menggendong Gilang yang menggigil, berjalan kaki di tengah malam menuju klinik terdekat dengan sisa uang receh dari celengan Gilang. Di ruang tunggu klinik yang sepi, saya memeluk anak saya erat-erat dan bersumpah dalam hati, suatu hari saya akan membawa Gilang keluar dari rumah ini. Di klinik itu, perawat yang melihat kami berdua memandang saya dengan iba. Ibu sendirian saja? Suaminya mana? Tanyanya. Saya hanya bisa tersenyum getir. Bagaimana saya menjelaskan bahwa saya punya suami, punya rumah mewah, tapi tetap merasa sebatang kara di dunia ini. Malam itu, sambil menunggu Gilang diperiksa, air mata saya mengalir tanpa suara. Bukan karena lelah berjalan, tapi karena untuk pertama kalinya, saya benar-benar menyadari saya sendirian. Saya tidak tahu bahwa hari itu akan datang dengan cara yang sama sekali tidak saya bayangkan. Selama bertahun-tahun, hidup saya berputar seperti itu. Memasak, mencuci, mengepel, menyetrika, merawat Gilang, dan menahan hinaan. Reza, suami saya, berangkat kerja sebelum matahari terbit dan pulang larut malam. Setiap kali saya mengadu, jawabannya selalu sama. Sabar ya, Nindi. Ibu itu sudah tua. Lagi pula, ibu tidak mungkin sejahat yang kamu bilang. Bahkan,
Urusan uang pun, saya tidak pernah punya kendali. Reza menyerahkan seluruh gajinya kepada Bu Suharti. Atas permintaan mutlak ibunya yang selalu haus akan kuasa atas keuangan keluarga. Sementara untuk memenuhi kebutuhan susu dan keperluan Gilang, saya harus memutar otak dari sisa uang belanja yang nominalnya sangat minim. Pernah saya memberanikan diri meminta uang lebih untuk membeli sepatu sekolah Gilang yang sudah robek. Bu Suharti malah menyemprot saya beli sepatu. Memangnya uang tumbuh di pohon. Anakmu pakai sepatu bekas saja cukup, jangan banyak gaya. Padahal di hari yang sama, ia membelikan Wulan tas bermerek seharga belasan juta tanpa berpikir dua kali. Ibu tidak mungkin bohong. Kalimat itu seperti tembok yang tidak bisa saya tembus. Di mata Reza, ibunya selalu benar dan saya selalu salah. Saya juga semakin terisolasi. Bu Suharti melarang saya berbicara dengan tetangga. Katanya, menantu yang baik tidak boleh banyak keluar rumah dan menggosip. Padahal, ia hanya takut saya menceritakan keadaan saya yang sebenarnya kepada orang luar. Saya tidak punya teman, tidak punya tempat mengadu. Ponsel saya pun sering diperiksa Wulan dengan alasan iseng. Pernah suatu kali, seorang tetangga bernama Bu Sari menyapa saya di pagar saat saya menyapu halaman. Bu Sari, perempuan baik hati yang tinggal di seberang jalan. Bu Nindi, sehat. Kok jarang kelihatan keluar? Tanyanya ramah. Belum sempat saya menjawab. Bu Suharti sudah muncul dari dalam dan menarik lengan saya kasar. Nindi, banyak kerjaan di dalam, jangan buang-buang waktu mengobrol. Lalu, kepada Bu Sari, ia tersenyum palsu. Maaf ya, menantu saya memang banyak yang harus dikerjakan. Bu Sari hanya bisa menatap saya dengan iba sebelum saya diseret masuk. Tapi, tatapan itu, entah kenapa, memberi saya sedikit kekuatan. Setidaknya ada satu orang di luar sana yang melihat saya sebagai manusia. Puncak penghinaan terjadi pada hari ulang tahun Bu Suharti. Seluruh kerabat datang. Saya memasak seharian penuh. Tapi karena saya kelelahan, kue tart yang saya pesan terlambat datang sedikit. Bu Suharti murka di depan semua tamu. Beginikah caramu menghormati saya? Satu hal kecil saja kamu tidak becus. Cepat, minta maaf. Berlutut di depan saya sekarang juga, di hadapan semua keluarga. Supaya kamu tahu di mana tempatmu. Ruangan hening. Semua mata menatap saya. Saya melihat ke arah Reza. Memohon dengan tatapan agar ia menghentikan ini. Tapi Reza, seperti biasa, hanya menunduk. Demi tidak memperpanjang keributan, demi Gilang yang sedang menatap saya dengan bingung, saya berlutut. Saya menundukkan kepala saya di lantai, di hadapan perempuan yang tidak pernah menganggap saya manusia. Air mata saya jatuh membasahi ubin. Maafkan saya, Bu, kata saya lirih. Saya mendengar Wulan tertawa kecil. Saya mendengar bisik-bisik para tamu. Tapi yang paling menyakitkan adalah keheningan Reza. Suami yang seharusnya mengangkat saya dari lantai itu, justru membiarkan saya tersujud di sana. Hari itu, sesuatu di dalam diri saya patah. Tapi, dari patahan itu, tumbuh sebuah tekad yang dingin dan keras, seperti baja. Satu-satunya orang di rumah itu yang memperlakukan saya seperti manusia adalah Pak Hartono, ayah mertua saya. Beliau sering memanggil saya diam-diam ke kamarnya saat yang lain tidak ada. Beliau melihat semuanya. Beliau tahu siapa yang benar-benar menjaga rumah ini tetap berdiri. Nindi, katanya suatu sore, dengan suara serak karena sakit. Bapak minta maaf. Bapak tahu kamu diperlakukan tidak adil di rumah ini. Bapak sudah tua. Tidak banyak yang bisa Bapak lakukan. Tapi Bapak janji suatu hari nanti kebaikanmu akan dibalas. Beliau sering bercerita kepada saya tentang masa mudanya. Tentang bagaimana ia membangun rumah ini dari nol. Batu demi batu. Dengan keringatnya sendiri. Beliau juga sering mengeluh dengan suara pelan agar tidak terdengar istrinya. Betapa kecewanya ia melihat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang serakah dan tidak tahu berterima kasih. Wulan itu dimanja sejak kecil oleh ibunya. Reza juga. Terlalu penurut sampai tidak punya pendirian. Katanya suatu hari, hanya kamu. Nindi,
Satu-satunya orang di rumah ini yang masih punya hati. Kamu merawat bapak yang sakit-sakitan ini tanpa pernah mengeluh. Padahal kamu bukan darah daging bapak. Saya hanya tersenyum. Bapak sudah seperti ayah saya sendiri. Ayah kandung saya sudah lama meninggal. Merawat bapak adalah kehormatan bagi saya. Mata tua itu berkaca-kaca. Sejak hari itu, hubungan kami semakin dekat. Beliau menjadi satu-satunya pelindung saya di rumah yang dingin itu. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya pikir itu hanya ucapan seorang tua yang ingin menenangkan hati menantunya. Saya tidak tahu bahwa di balik kata-kata itu, Pak Hartono sedang menyiapkan sesuatu yang akan mengubah hidup saya selamanya. 2 tahun lalu, atap rumah itu bocor parah saat musim hujan. Kamar mandi rusak. Tembok dapur retak. Bu Suharti mengeluh tiap hari, tapi tidak mau mengeluarkan uang untuk perbaikan. Reza juga selalu beralasan tidak punya dana lebih. Saya masih punya sedikit tabungan dari masa lajang saya. Hasil kerja saya di kantor notaris dulu. Demi Gilang. Demi rumah yang kami tinggali. Saya keluarkan tabungan itu. Hampir 200 juta rupiah saya habiskan untuk memperbaiki atap, kamar mandi, dapur, dan mengecat ulang seluruh rumah. Saya simpan semua notanya. Setiap kwitansi tukang, setiap struk material bangunan, setiap bukti transfer. Bukan karena saya berniat menuntut apa-apa, hanya karena kebiasaan lama saya di kantor notaris. Simpan semua bukti, hitam di atas putih. Pak Hartono tahu betul siapa yang membayar perbaikan itu. Dan diam-diam beliau pergi menemui notaris lamanya, Pak Gunawan, sahabat lama beliau, tanpa sepengetahuan siapapun di rumah. Pak Hartono mengurus sesuatu. Saya baru tahu semua itu jauh kemudian. 6 bulan setelah perbaikan rumah selesai, kesehatan Pak Hartono memburuk. Beliau dirawat di rumah sakit selama 3 minggu. Selama itu, tahukah kalian siapa yang menungguinya siang dan malam? Bukan Bu Suharti, yang lebih sibuk mengeluh soal biaya. Bukan Wulan, yang hanya datang sekali untuk berfoto. Sayalah yang menyuapi beliau, menyeka tubuhnya, dan membacakan doa di sisinya. Selama 3 minggu di rumah sakit, saya hampir tidak pulang. Saya tidur di kursi keras di samping ranjangnya. Saya menyuapinya bubur sedikit demi sedikit, menyeka keringatnya, mengganti pakaiannya, dan membacakan ayat suci saat ia kesulitan tidur karena nyeri. Bu Suharti datang 2 atau 3 kali, hanya untuk mengeluh soal biaya rumah sakit yang membengkak. Wulan datang sekali, berfoto di samping ayahnya untuk diunggah ke media sosial dengan tulisan penuh kesedihan palsu, lalu pergi setelah 20 menit. Reza sibuk dengan pekerjaannya, hanya menengok di akhir pekan. Suatu malam, saat hanya ada kami berdua, Pak Hartono terbangun dan menatap saya lama. Nindi, kalau bapak tidak ada nanti, kamu harus kuat. Mereka akan menunjukkan wajah asli mereka. Tapi ingat pesan bapak, apapun yang terjadi, jangan menyerah. Bapak sudah menyiapkan sesuatu untukmu dan Gilang. Kamu akan tahu pada waktunya. Saat itu, saya tidak mengerti maksudnya. Saya hanya mengira beliau mengigau karena demam. Saya menggenggam tangannya dan berkata, "Bapak jangan bicara begitu. Bapak pasti sembuh." Beliau hanya tersenyum lemah, lalu kembali terlelap. Di malam terakhirnya, Pak Hartono menggenggam tangan saya. Matanya basah. "Nindi, jaga Gilang. Dan jangan pernah merasa kamu tidak berharga. Kamu lebih berhak atas rumah ini daripada siapapun." Saya menangis. Saya kira itu hanya kata-kata perpisahan. Beberapa jam kemudian, Pak Hartono pergi untuk selamanya. Kepergian beliau seperti membuka gerbang neraka di rumah itu. Selama Pak Hartono masih hidup, setidaknya ada yang menahan kekejaman Bu Suharti. Kini, tidak ada lagi. Bahkan, saat masa berkabung belum usai, Bu Suharti sudah menunjukkan sifat aslinya. Ia memindahkan saya dan Gilang dari kamar yang layak ke kamar kecil di belakang dekat dapur. Kamar yang dulunya gudang. Alasannya, kamar utama akan ia gunakan sendiri. Kasur Gilang yang nyaman, ia singkirkan. Diganti kasur tipis di lantai. "Toh kamu cuma menantu, tidak pantas tidur di kamar bagus. Katanya enteng." Saya memindahkan barang-barang kami ke kamar sempit itu dengan tangan sendiri, sambil menahan tangis. Gilang bertanya, kenapa kami pindah? Saya hanya bisa menjawab,
bahwa kamar baru ini lebih dekat dengan dapur, supaya Bunda bisa cepat membuatkan susu untuknya. Anak kecil itu mengangguk percaya, dan hati saya kembali remuk. Sejak hari itu, beban pekerjaan saya bertambah 2 kali lipat. Tanpa Pak Hartono yang membela, tidak ada lagi rem bagi kekejaman mereka. Sebulan setelah pemakaman, Wulan mulai sering pulang membawa pria-pria berpakaian rapi. Awalnya, saya tidak mengerti. Belakangan, saya tahu mereka adalah agen properti. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar percakapan di ruang keluarga. Pintu sedikit terbuka. Saya berdiri di lorong, membeku. Bu, rumah ini kalau dijual bisa tembus belasan miliar, kata Wulan. Lokasinya emas. Kita jual saja, hasilnya kita bagi. Wulan butuh modal usaha. Mas Reza juga butuh. Lalu menantu saya itu bagaimana? Suara Bu Suharti datar. Ya diusir saja. Bu, memang siapa dia? Dia cuma menantu. Tidak punya hak apa-apa atas rumah ini. Kalau perlu, kita paksa dia tanda tangan surat pernyataan kalau dia rela pergi dan tidak menuntut sepeser pun. Lalu terdengar tawa kecil Bu Suharti. Tawa yang lebih dingin dari malam itu sendiri. Pintar kamu, Wulan. Besok kita atur. Kumpulkan keluarga besar. Biar semua jadi saksi kalau menantu itu pergi dengan sukarela. Beberapa hari kemudian, kekejaman itu menjadi semakin terang-terangan. Wulan membawa 2 orang agen properti masuk ke rumah di siang bolong. Saat saya sedang mengepel lantai ruang tamu, mereka berkeliling, mengukur ruangan, memotret setiap sudut, dan berbicara seolah saya tidak ada di sana. Rumah ini bagus sekali. Marmernya masih bagus, atapnya baru. Renovasinya rapi, kata salah satu agen. Ini bisa laku belasan miliar. Bu, iya. Kebetulan baru direnovasi. Sahut Wulan bangga. Seakan dialah yang membayar perbaikan itu. Padahal sayalah yang menguras tabungan untuk semua itu. Saya berdiri kaku dengan kain pel di tangan. Salah satu agen bahkan menatap saya sebelah mata dan bertanya pada Wulan. Ini pembantunya. Bu, Wulan tertawa. Iya, semamat itu. Saya menggigit bibir. Saya pegang erat-erat gagang pel, menahan diri agar tidak meledak. Belum waktunya. Saya hanya perlu bersabar sedikit lagi. Saya tahu, semua bukti sudah ada di tangan saya. Saya berdiri di lorong dengan napas tertahan. Jadi begitu. Setelah bertahun-tahun saya merawat rumah ini, mereka berencana membuang saya seperti barang rusak, lalu menjual rumah dan membagi uangnya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya memeluk Gilang yang sedang terlelap. Tapi anehnya, di tengah ketakutan, ada satu suara di kepala saya yang terus berbisik. Suara Pak Hartono. Tiba-tiba saya teringat sesuatu. Amplop coklat itu. 2 hari setelah pemakaman Pak Hartono, seorang pria tua datang ke rumah mencari saya saat yang lain tidak ada. Beliau memperkenalkan diri sebagai Pak Gunawan, notaris dan sahabat lama almarhum. Beliau menyerahkan sebuah amplop coklat dan berpesan dengan suara berbisik. Ini titipan dari almarhum Bapak Hartono. Beliau berpesan, simpan baik-baik. Buka hanya jika suatu hari keluarganya mencoba mengusirmu dari rumah ini. Sampai saat itu, rahasiakan dari siapapun. Ini amanat terakhir beliau selama berbulan-bulan. Amplop itu tersimpan di dasar tas saya. Saya tidak pernah berani membukanya. Saya pikir mungkin isinya hanya surat perpisahan atau sedikit uang tabungan. Saya tidak ingin berharap terlalu banyak. Tapi malam itu, setelah mendengar rencana mereka mengusir dan menjual rumah, tangan saya bergerak sendiri membuka tas. Saya keluarkan amplop itu. Saya robek perlahan. Dan saat saya membaca isinya, di bawah cahaya remang lampu kamar, seluruh tubuh saya gemetar. Di dalamnya, ada salinan sertifikat hak milik rumah ini. Dan sebuah akta hibah dengan satu nama tertera sebagai pemilik sah. Nama saya, Anindya. Air mata saya jatuh tanpa bisa dibendung. Bukan air mata sedih, tapi air mata haru. Bahkan setelah tiada. Pak Hartono masih melindungi saya dan cucunya. Beliau sudah tahu jauh-jauh hari apa yang akan dilakukan keluarganya. Dan beliau menyiapkan perisai untuk saya malam itu.
Saya tidak lagi takut. Saya tahu persis apa yang harus saya lakukan keesokan harinya. Saya hanya perlu menunggu mereka menunjukkan wajah asli mereka di hadapan saksi. Dan mereka, tanpa sadar, akan melakukannya tepat seperti yang saya harapkan. Kamu lebih berhak atas rumah ini daripada siapapun. Apa maksud beliau? Pertanyaan itu menghantui saya sepanjang malam. Keesokan paginya, neraka itu benar-benar dimulai. Hari itu, keluarga besar dari pihak Bu Suharti datang berbondong-bondong. Kakak-kakaknya, sepupu-sepupunya, semuanya. Mereka datang dengan dalih acara tahlilan untuk Pak Hartono. Tapi saya tahu, ada agenda lain di balik itu. Sehari sebelumnya, saya tidak sengaja mendengar Bu Suharti menelpon kakaknya. Mbak, besok datang ya. Bawa yang lain juga. Saya butuh banyak saksi. Saya mau selesaikan urusan menantu saya itu sekali untuk selamanya. Biar dia tanda tangan di depan semua orang. Jadi nanti dia tidak bisa mengelak. Saya berdiri di balik tembok, mendengar setiap kata. Saya tahu besok adalah hari penentuan. Dan diam-diam, saya sudah siap sejak subuh. Saya sudah dikerahkan memasak untuk 20 orang lebih. Saya memasak rendang, opor ayam, sayur lodeh, dan menggoreng kerupuk sampai tangan saya melepuh terkena minyak panas. Keringat membasahi seluruh punggung saya. Sementara itu, Wulan duduk santai mengecat kukunya, dan Bu Suharti sibuk menyambut tamu sambil mengklaim semua masakan itu hasil tangannya sendiri. Wah, rendangnya enak sekali. Bu Suharti, masih jago masak ya? Puji salah satu tamu. Biasa saja. Saya kan memang suka masak untuk keluarga, jawab Bu Suharti, tanpa secuil pun menyebut nama saya. Saya hanya diam di dapur. Saya sudah terbiasa tidak dianggap, tapi puncaknya datang saat makan siang. Salah satu keponakan Bu Suharti, anak kecil yang makal, menjatuhkan piring berisi rendang ke lantai. Kuah berminyak berceceran. Bu Suharti, yang ingin tampak berwibawa di depan tamu, langsung mencari kambing hitam. Nindi, ini bagaimana kamu menata makanan sampai jatuh begini? Kamu mau mempermalukan saya di depan keluarga? Ya. Saya tergesa datang dari dapur. Maaf, Bu. Tadi bukan saya yang... Plak. Tangan Bu Suharti mendarat keras di pipi saya. Di depan 20 pasang mata. Ruangan langsung hening. Pipi saya panas dan berdenyut. Air mata saya hampir tumpah. Tapi saya tahan mati-matian. Jangan banyak alasan. Sudah numpang hidup, banyak tingkah pula, bentaknya. Saya menunduk. Saya ingin menghilang saat itu juga. Saya berharap dari sudut ruangan, Reza akan berdiri dan membela saya. Tapi suami saya hanya menatap lantai. Diameter. Pengecut, saya berbalik. Kembali ke dapur dan menangis dalam diam sambil terus menggoreng. Tapi di tengah air mata itu, sesuatu di dalam diri saya mulai mengeras. Kesabaran saya, yang sudah saya rentangkan bertahun-tahun, mulai mencapai ujungnya. Saya menatap bayangan wajah saya di permukaan minyak panas yang berkilau. Perempuan di pantulan itu terlihat begitu lelah, begitu hancur. Tapi di balik mata yang sembab itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Saya berbisik pada diri saya sendiri. Cukup. Sudah cukup. Esok lusa, saat mereka menunjukkan rencana busuk mereka di depan banyak orang. Saatnya, bara ini menjadi api. Setelah para tamu pulang sore harinya, Bu Suharti memanggil saya ke ruang tengah. Reza ada di sana, Wulan ada di sana. Bahkan beberapa kerabat dekat sengaja ditahan untuk menjadi saksi. Di atas meja sudah tergeletak selembar kertas. Duduk. Perintah Bu Suharti. Saya duduk. Jantung saya berdebar. Nindi, kami sekeluarga sudah berunding. Kami rasa sudah saatnya kamu pergi dari rumah ini. Suara Bu Suharti tenang, terlalu tenang. Rumah ini akan kami jual. Kamu tidak punya hubungan darah dengan keluarga ini. Kamu hanya menantu. Jadi, tanda tangani surat ini. Isinya, kamu menyatakan rela meninggalkan rumah ini dan tidak akan menuntut bagian apapun. Saya menatap kertas itu, sebuah surat pernyataan, diketik rapi, lengkap dengan materai. Mereka sudah menyiapkan segalanya.
Saya membaca isi surat itu perlahan. Kalimatnya disusun licik. Intinya, saya menyatakan dengan sukarela, melepaskan seluruh hak, menyerahkan rumah kepada keluarga Bu Suharti, dan berjanji tidak akan menuntut apapun di kemudian hari, termasuk uang renovasi yang pernah saya keluarkan. Mereka bahkan sudah memikirkan soal uang renovasi itu. Artinya, mereka tahu betul saya yang membayarnya, dan mereka tetap ingin merampas semuanya. Saya mengangkat wajah, menatap Reza. Mas, kamu setuju dengan ini? Reza tidak berani menatap mata saya. Nindi, ini yang terbaik untuk semua. Ibu sudah memutuskan. Kamu bisa pulang ke rumah orang tuamu dulu. Hati saya hancur berkeping-keping. Bukan karena saya kehilangan rumah, tapi karena pria yang saya korbankan seluruh hidup saya kini membuang saya semudah itu. Wulan menyodorkan pulpen dengan senyum mengejek. Ayo, Mbak. Tanda tangan. Jangan bikin susah. Bagaimanapun, Mbak ini tidak punya hak apa-apa di rumah ini. Saya menatap pulpen itu. Lalu, saya menatap surat itu. Lalu, perlahan, sesuatu yang aneh terjadi di dalam diri saya. Ketakutan saya menguap, digantikan oleh ketenangan yang dingin. Saya teringat profesi lama saya. Saya teringat ribuan akta yang pernah saya tangani. Saya teringat bisikan Pak Hartono. Kamu lebih berhak atas rumah ini daripada siapapun. Dan saya teringat amplop coklat yang sudah saya buka tadi malam. Perisai terakhir yang ditinggalkan Pak Hartono. Saatnya sudah tiba. Saya menatap Bu Suharti. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak menunduk. Bu, kata saya pelan. Sebelum saya tanda tangan. Boleh saya tanya satu hal, Bu? Yakin rumah ini milik Bu? Bu Suharti mengernyit. Apa maksudmu? Tentu saja ini rumah keluarga kami. Jangan bicara yang aneh-aneh. Saya tersenyum tipis. Saya berdiri. Lalu, saya keluarkan ponsel saya, menekan satu nomor, dan berkata dengan suara tenang, Pak Gunawan, bisa tolong datang sekarang? Bawa dokumen yang Bapak titipkan. Mereka sudah siap. Ruangan itu mendadak hening. Bu Suharti, Wulan, dan Reza saling berpandangan, bingung. Siapa yang kamu telpon? Suara Bu Suharti mulai meninggi. Mau bikin ulah apa kamu? Saya tidak menjawab. Saya hanya duduk kembali, melipat tangan, dan menunggu. Untuk pertama kalinya, sayalah yang memegang kendali di ruangan itu. 15 menit kemudian, terdengar ketukan di pintu. Wulan membukanya dengan kesal. Di ambang pintu, berdiri seorang pria tua berpakaian rapi, membawa map kulit berwarna coklat. Pak Gunawan. Selamat sore, sapa beliau tenang. Saya Gunawan, notaris. Saya kesini atas permintaan Ibu Anindya dan sesuai amanat almarhum Bapak Hartono. Nama Pak Hartono membuat wajah Bu Suharti pucat seketika. Notaris. Untuk apa? Ini urusan keluarga kami, sergah Bu Suharti. Pak Gunawan duduk dengan tenang, membuka map kulitnya, dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Justru karena ini menyangkut keluarga. Saya rasa semua yang hadir di sini perlu mendengarnya. Terutama karena tadi saya dengar ada rencana menjual rumah ini. Beliau meletakkan sebuah dokumen di tengah meja, tepat di samping surat pernyataan yang tadi mereka siapkan untuk saya. Ini, kata Pak Gunawan, adalah sertifikat hak milik rumah ini. Dan ini, akta hibah yang ditandatangani almarhum Bapak Hartono di hadapan saya 1 tahun sebelum beliau wafat. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Disaksikan 2 orang saksi. Wulan menyambar dokumen itu. Matanya bergerak cepat membaca. Lalu wajahnya membatu. Ini tidak mungkin, bisiknya. Apa isinya? Bu Suharti merebut kertas itu dari tangan Wulan. Saya melihat tangan ibu mertua saya gemetar saat membaca. Saya melihat wajahnya yang tadinya angkuh, perlahan kehilangan seluruh warnanya. Di atas sertifikat itu tertera satu nama. Bukan nama Bu Suharti, bukan nama Reza, bukan nama Wulan. Nama saya, Anindya, almarhum Bapak Hartono. Jelas Pak Gunawan dengan tenang menghibahkan rumah ini sepenuhnya kepada menantunya, Ibu Anindya, 1 tahun sebelum beliau wafat. Hibah ini sah secara hukum. Sertifikat sudah balik nama secara hukum. Sejak 1 tahun lalu, pemilik tunggal rumah ini
adalah Ibu Anindya, bukan siapapun yang lain. Ruangan itu meledak dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Reza menatap saya dengan mulut ternganga. Wulan terduduk lemas di sofa. Dan Bu Suharti. Bu Suharti berdiri mematung, dengan sertifikat di tangannya yang gemetar hebat. Para kerabat yang tadi sengaja dikumpulkan untuk menjadi saksi pengusiran saya, kini menjadi saksi atas keruntuhan Bu Suharti sendiri. Mereka saling berbisik. Salah satu bibi yang tadi ikut mencibir saya, kini menundukkan kepala, malu. Yang lain menatap saya dengan pandangan yang berbeda. Pandangan hormat yang belum pernah saya terima di rumah itu. Ironis, mereka datang untuk menyaksikan saya dipermalukan. Tapi yang mereka saksikan justru kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Tidak mungkin. Suaranya nyaris tak terdengar. Suamiku tidak mungkin melakukan ini. Pasti ini palsu. Ini pasti kamu yang mengatur. Dasar menantu licik. Silahkan. Bu, kata saya, tenang. Bawa ke pengadilan kalau ibu mau. Semua sah. Ada saksi, ada akta notaris, ada bukti. Bapak melakukannya karena beliau tahu siapa yang benar-benar menjaga rumah ini. Dan karena beliau tahu, sayalah yang membayar perbaikan rumah ini hampir 200 juta rupiah 2 tahun lalu. Saya simpan semua notanya. Bu, setiap kwitansi, hitam di atas putih. Saya berdiri, dan untuk pertama kalinya, sayalah yang menatap mereka dari atas. Selama bertahun-tahun, kalian memperlakukan saya seperti pembantu di rumah yang ternyata milik saya sendiri. Kalian menampar saya, kalian mengusir saya, kalian berencana menjual rumah saya dan membagi uangnya. Tanpa pernah tahu, kalianlah yang selama ini menumpang di rumah saya. Bu Suharti, yang sejak tadi mematung, tiba-tiba bangkit dengan amarah terakhirnya. Ini pasti ada permainan. Suami saya tidak waras saat menandatangani itu. Dia sudah pikun. Saya akan gugat ke pengadilan. Akta itu batal. Pak Gunawan, yang belum benar-benar pergi, menoleh tenang dari ambang pintu. Silahkan, Bu. Tapi sebelum itu, perlu Ibu tahu. Saat menandatangani akta hibah ini, almarhum dalam kondisi sehat penuh. Ada surat keterangan dokter yang menyatakan beliau sehat jasmani dan rohani pada hari itu. Ada rekaman video proses penandatanganan. Dan ada 2 saksi yang sah. Gugatan ibu hanya akan membuang waktu dan uang ibu sendiri. Wajah Bu Suharti memutih. Senjata terakhirnya patah. Saya melangkah maju, menatap mata perempuan yang selama bertahun-tahun menjadi mimpi buruk saya. Bu, masih ingat 2 tahun lalu saat atap rumah ini bocor dan ibu tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Sayalah yang membayar perbaikannya. Hampir 200 juta dari tabungan saya. Saya simpan semua kwitansinya. Semua bukti transfernya. Hitam di atas putih. Bahkan tanpa akta ini pun. Saya punya hak atas rumah ini. Tapi Bapak, lelaki yang kalian abaikan saat sakit, sudah memastikan hak itu jauh sebelum kalian sempat menjualnya. Saya menoleh ke arah Wulan yang sejak tadi berusaha bersembunyi di balik punggung ibunya. Wulan tiba-tiba bangkit, panik. Mbak Nindi, tunggu. Kita bicara baik-baik. Kita kan keluarga. Saya menatapnya dingin. Keluarga. Tadi siang kamu menyodorkan pulpen ini sambil bilang, saya tidak punya hak apa-apa. Sekarang baru ingat kata keluarga. Wulan terdiam. Wajahnya merah padam. Bu Suharti masih terpaku. Sertifikat itu terlepas dari tangannya. Jatuh ke lantai. Seumur hidupnya, ia merasa menjadi ratu di rumah ini. Kini, dalam hitungan menit, seluruh kerajaannya runtuh. Saya memungut sertifikat itu dari lantai, membersihkannya. Lalu menyerahkannya kembali kepada Pak Gunawan untuk disimpan. Pak Gunawan, terima kasih sudah datang. Tolong simpan dulu dokumen-dokumen ini di kantor Bapak. Tentu, Bu Anindya, jawab beliau. Lalu pamit dengan sopan. Setelah pintu tertutup, saya berbalik menghadap keluarga yang selama ini menyiksa saya. Saya tidak akan langsung mengusir kalian malam ini, seperti yang tadi kalian rencanakan untuk saya, kata saya. Saya
bukan kalian. Saya beri waktu 1 bulan. Setelah itu, kalian harus mencari tempat tinggal sendiri. Rumah ini akan menjadi rumah saya dan Gilang. Nindi. Reza akhirnya bersuara, melangkah mendekat. Nindi, maafkan aku. Aku kilaf. Aku suamimu. Ini rumah kita. Kita bicarakan baik-baik, ya. Saya menatap pria yang dulu saya cintai itu. Pria yang tadi siang melihat ibunya menampar saya. Dan memilih diam. Mas Reza, kata saya pelan. Tadi siang, saat ibumu menampar saya di depan 20 orang, di mana kamu? Saat mereka menyodorkan surat pengusiran untukku, di pihak siapa kamu berdiri? Aku menunggu kamu membelaku selama bertahun-tahun. Mas, tapi kamu tidak pernah datang. Reza tertunduk. Tidak ada kata yang bisa ia ucapkan. Saya menarik napas panjang. Aku tidak membencimu. Mas, aku hanya kasihan padamu. Kamu memilih ibumu yang salah. Dan kehilangan istri serta anak yang benar-benar mencintaimu. Itu hukuman yang kamu buat sendiri. Malam itu, saya membawa Gilang tidur di kamar dengan hati yang untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun terasa ringan. Bukan karena saya menang, tapi karena saya akhirnya bebas. Sebulan kemudian, Bu Suharti, Wulan, dan Reza benar-benar harus meninggalkan rumah itu. Tidak ada lagi rumah mewah yang bisa mereka jual. Tidak ada lagi uang miliaran yang mereka bayangkan. Wulan, yang seumur hidup hanya bisa menengadahkan tangan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Tabungannya menipis. Teman-teman yang dulu mengelilinginya saat ia royal, satu persatu menghilang. Ia akhirnya terpaksa bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko. Pekerjaan yang dulu sangat ia rendahkan. Saya pernah tidak sengaja melihatnya di sebuah pusat perbelanjaan. Berdiri lelah melayani pembeli yang kadang memarahinya. Untuk sesaat, mata kami bertemu. Ia langsung menunduk, malu. Saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa inilah cara hidup mengajarkan pelajaran yang tidak pernah mau ia dengar dari siapapun. Sebelum benar-benar pergi, ada satu momen yang tidak akan pernah saya lupakan. Di hari terakhir, saat mereka mengangkut barang, Bu Suharti berdiri di depan pintu dan menatap saya. Untuk pertama kalinya, tidak ada keangkuhan di matanya. Hanya kekosongan. Kenapa kamu tidak mengusir kami malam itu juga, seperti yang kami rencanakan untukmu? Tanyanya lirih. Saya menatapnya. Karena saya bukan kalian, Bu. Saya tidak ingin menjadi orang yang kejam, bahkan kepada orang yang kejam pada saya. Itulah perbedaan kita. Beliau tidak menjawab, ia hanya menunduk. Lalu berjalan keluar dengan langkah yang jauh lebih tua dari usianya. Bu Suharti pindah ke sebuah rumah kontrakan sederhana bersama Reza. Untuk perempuan yang seumur hidup membanggakan status dan kemewahan. Hidup di rumah petak kecil adalah hukuman yang lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Tetangga-tetangga yang dulu ia pandang rendah, kini ia butuhkan. Dan ironisnya, mereka memperlakukannya jauh lebih baik daripada ia memperlakukan saya dulu. Reza, beberapa bulan kemudian, ia mengajukan permohonan untuk kembali. Ia datang ke rumah, berdiri di depan pagar, dengan wajah penuh penyesalan. Nindi, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku janji. Saya menatapnya dari balik pagar. Di belakang saya, Gilang sedang bermain di halaman. Tertawa riang dengan wajah yang kini cerah. Jauh dari anak pendiam yang ketakutan dulu. Mas, kata saya, tenang, aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan dan kembali adalah dua hal yang berbeda. Aku sudah belajar satu hal. Cinta yang tidak pernah membela kita di saat tergelap bukanlah cinta yang layak diperjuangkan. Saya menutup pagar dengan pelan. Lalu, saya berbalik, menghampiri Gilang, dan menggendongnya. Sejak saat itu, rumah yang dulu menjadi penjara saya berubah menjadi tempat paling damai di dunia. Bu Sari, tetangga yang dulu hanya bisa menatap saya dengan iba, kini menjadi sahabat dekat saya. Ia sering datang membawa kue, dan kami mengobrol panjang di teras, seperti dua perempuan yang sudah lama saling mengenal. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya punya seseorang untuk berbagi tawa. Gilang pun berubah.
Anak yang dulu pendiam dan penakut, kini tumbuh menjadi anak yang ceria dan percaya diri. Nilai-nilainya di sekolah membaik. Ia mulai berani bermimpi. Suatu hari ia berkata ingin menjadi pengacara, supaya bisa membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil, seperti bundanya dulu. Mendengar itu, saya hanya bisa memeluknya sambil menahan air mata haru. Saya membuka kembali usaha kecil-kecilan, jasa pengurusan dokumen dan legalisasi, memanfaatkan keahlian lama saya. Penghasilan saya cukup, lebih dari cukup. Dan untuk pertama kalinya, saya menafkahi diri saya dan anak saya dengan tangan saya sendiri, tanpa harus menunduk kepada siapapun. Usaha itu berkembang perlahan, tapi pasti. Dari 1 klien menjadi 10, lalu menjadi puluhan. Orang-orang percaya pada saya karena saya teliti dan jujur. Keahlian yang dulu saya kubur demi pernikahan, kini bangkit kembali dan menyelamatkan hidup saya. Saya bahkan menyewa 2 orang karyawan untuk membantu. Perempuan yang dulu disebut pembantu, kini menjadi seorang pemilik usaha. Setiap sore, saya dan Gilang duduk di teras, menikmati teh hangat dan pisang goreng. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi hinaan. Tidak ada lagi rasa takut. Kadang, di malam hari, saat Gilang sudah tidur, saya duduk sendiri memandang rumah ini. Rumah yang sama, dinding yang sama, lantai yang sama. Tapi rasanya begitu berbeda. Dulu setiap sudutnya menyimpan ketakutan. Kini setiap sudutnya menyimpan kedamaian. Saya sadar, bukan rumah yang berubah, sayalah yang berubah. Dari perempuan yang menunduk, menjadi perempuan yang berdiri tegak. Suatu hari, saya membawa Gilang berziarah ke makam Pak Hartono. Saya meletakkan bunga, lalu duduk lama di sisinya. "Terima kasih, Pakistan," bisik saya. Bapak satu-satunya yang melihat saya sebagai manusia. Bapak menyelamatkan saya dan cucu Bapak. Saya akan menjaga Gilang sampai ia tumbuh menjadi orang baik. Saya janji. Angin sore berhembus pelan. Saya seperti merasakan senyum Pak Hartono dari kejauhan. Di sebelah saya, Gilang meletakkan setangkai bunga di atas pusara kakeknya, lalu berbisik pelan. "Terima kasih, kakek." Saya menggenggam tangan kecilnya, dan kami pulang dengan hati yang penuh. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari posisinya hari ini. Orang yang hari ini kalian injak bisa jadi adalah orang yang esok memegang kunci atas hidup kalian. Dan jangan pernah merasa bahwa kekuasaan dan harta membuat kalian berhak merendahkan orang lain. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menelan air mata setiap hari, yang mengorbankan mimpinya demi keluarga, yang diperlakukan seperti pembantu di rumah, yang ia rawat dengan tangannya sendiri. Untuk kalian semua, saya ingin berkata, kesabaran bukan berarti kelemahan. Diam bukan berarti kalah. Kadang, orang yang paling sabar adalah orang yang paling kuat karena ia memilih untuk tidak hancur oleh kebencian. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Suami yang memilih diam saat istrinya disakiti, yang selalu berkata, "Ibu tidak mungkin salah." Ketahuilah, diam di saat yang salah adalah bentuk pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Suharti yang lupa bahwa menantu juga manusia, bahwa kebaikan yang ditanam akan dituai, dan kekejaman yang disebar juga akan kembali. Karma tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Bu Suharti kini hidup dengan penyesalan yang abadi. Wulan belajar arti kerja keras dengan cara yang pahit. Reza kehilangan keluarga yang sebenarnya bisa ia pertahankan, hanya karena ia terlalu pengecut untuk membela apa yang benar. Sementara saya dan Gilang, kami membangun hidup baru di atas pondasi cinta dan harga diri yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk membalas dengan kebencian, atau memilih untuk bangkit dengan martabat. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.